itu kan sapu jagat tuh kayak genosida ya rasanya ya. Jadi diusir dari Taman Nasional, lalu ada yang di penjara waktu itu yang pemimpin di kampung itu, dan itu ada juga yang kemudian harus dibawa ke Jakarta. Jadi Taman Nasional kok justru mengusir masyarakat adat, lawong kan sudah ada, yang saya ingat waktu itu sudah ada sebelum negara ada. Kok tiba-tiba diusir. Selamat datang teman-teman Vanita Naraya, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua. Nah, kalau misalnya teman-teman Vanita sadar, kok kayaknya backgroundnya agak beda ya dibanding studio kita biasanya. Karena hari ini kita datang ke suatu tempat yang sangat spesial, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan di sini kita bakal dengerin cerita soal perjuangan masyarakat adat di Indonesia bersama Ibu Ruka Sombolinggi. Halo Ibu. Teman-teman audiensnya Vanita Naraya, selamat berkenalan. Iya, makasih banyak Mbak Ruka udah nerima kami pagi-pagi kayak gini ya. Terus ini nggak pagi, sudah jam 10 tadi. Iya, cuma tadi ngerasain banget sih aman tuh rasanya kayak rumah gitu, karena pas datang ke kantornya juga semuanya rasanya vibe-nya tuh kayak keluarga gitu loh, pas datang langsung di-welcome. Sudah lihat gitu. dapur kita yang... Oh, kebetulan kalau dapur belum sih. Oke, harus lihat nanti agak ya. Lapar ntar bisa ya Iya. ke sana. Kalau Mbak Ruka sendiri berarti memang orang Toraja kan ya dari dulu ya gitu. Iya. Jadi maksudnya awalnya pada saat pembangunan aman itu emang udah ada pemahaman mengenai masyarakat adat gitu. Tidak sama sekali. Jadi ya saya perkenalkan diri dulu ya. Yeah. Nama saya Ruka Sombolinggi. Saya orang Toraja. Saya lahir besar di Toraja sampai SMA. Karena waktu kuliah itu ya sudah harus keluar kampung halaman, karena di kampung kami nggak ada kampus yang bagus. Kemudian saya sejak 2017 itu ditunjuk, dilantik jadi Sekjen Aman oleh anggota Aman. Pertama itu di Kongres di Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Setelah itu periode kedua di Kongres di Jayapura, Tanah Tabih di Papua tahun 2022. Jadi saya sudah menjelang pensiun sebenarnya. 2027. Jadi Manasumoraka, salam Nusantara buat semua audiens Vanita Naraya. Nah, awal maksudnya tertarik sama isu masyarakat adat tuh dari mana, Mbak Ruka? Jadi kisah saya tuh sangat tidak romantis ya. Kan biasa orang-orang merasa what is your calling? Dari mana datangnya panggilannya? Kalau saya enggak sama sekali. Yang mengawali bekerja di Aman itu saya justru ada orang yang memulai dari nol, saya memulai dari minus. Jadi yang dari tahun 90-an yang bergerak di gerakan itu orang tua saya. Nah, orang tua saya. Jadi rupanya tahun yang mengawali sebelum masih zaman Soeharto itu ada pertemuan pertama tahun 93 di Toraja. Dan rupanya itu di rumah orang tua saya. Saya masih ingat waktu itu saya pulang kebetulan libur dari kuliah, pulang ke kampung. Di kampung lagi banyak orang. Saya ingat waktu itu ada satu orang asing dari Filipina. Ternyata itulah embrionya Aman. Dan waktu itu mereka mendirikan yang namanya Jaringan Pembelaan Hak Masyarakat Adat atau JAPHAMA. Nah, masih ada pelakunya tuh Mbak Sandra Muniaga, Budi Wijarjo, Abdul Nababan, ada Eliakim Sitorus, masih banyak yang masih ada saat ini. Nah, tahun 99 setelah masyarakat adat perlu berterima kasih ya kepada gerakan mahasiswa tahun 98, baru ya. Gerakan reformasi, karena mahasiswa meruntuhkan Soeharto itu, Orde Baru itu menciptakan momentum untuk masyarakat adat kemudian bisa muncul di permukaan. Tahun 94 itu mereka bersepakat bahwa kita, karena situasinya di bawah tekanan Soeharto ya, dikit-dikit bisa hilang, kemudian dicap PKI zaman itu kan sangat, PKI itu kan seperti hukuman mati ya, dan bukan hukuman mati buat orang yang dicap PKI, tapi seluruh keluarganya.
Dan stigma yang dilekatkan kepada orang-orang yang dianggap terlibat PKI itu kan sangat sangat serius, sangat mengerikan waktu itu. Kadang-kadang yang kalau kita orang Indonesia, kalau khususnya masyarakat adat yang ada di kampung, hukuman paling serius itu adalah hukuman sosial. Terisolasi dari kehidupan di kampung karena dicap PKI itu lebih baik mati daripada. Jadi masyarakat adat pun ngerasain Iya. pengecapan ini. Iya. Di kampung-kampung banyak. Di kampung saya misalnya banyak orang yang tidak pernah tahu PKI, tapi waktu itu BTI bikin pertemuan dan mereka diundang, kemudian mendapatkan bantuan cangkul, namanya dicatat. Ketika masa disebut sebagai pemberantasan PKI, ya mereka terbawa-bawa hanya karena isi nama di penerima cangkul itu. Padahal kan mereka mungkin juga nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Yang penting buat mereka karena waktu itu kan janjinya tanah kembali. Tanah kembali. Jadi banyak rentenir tengkulak-tengkulak tukang kredit uang waktu itu yang memang dia membuat masyarakat itu terikat dengan dia, akhirnya tanahnya lepas, sawahnya lepas. Dan buat orang Toraja, kalau kami di Toraja itu tanah itu sakral, dignity, martabat tanah itu. Jadi kalau ada yang menjanjikan bahwa tanah kita kembali dan itu yang dijanjikan oleh PKI waktu itu, oleh BTI, pasti semua mau. Sama dengan sekarang gitu ya. Perjuangan kita untuk gerakan masyarakat adat itulah melindungi tanah dan wilayah adat. Nah, jadi banyak yang kena waktu itu. Nah, tahun 94 bersepakat untuk kita diam-diam saja tapi koneksinya diperkuat, jaringannya diperkuat. Waktu itu mereka yang ada di Jakarta itu bersepakat untuk berbagi peran, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang di Sulawesi, ada yang di Pulau Jawa. Jadi udah ngumpul gitu. Nah, ketika tahun 98 Soeharto jatuh, itu jadi momentum untuk kalau begitu masyarakat adat juga perlu ikut terlibat penuh dalam shaping up, membentuk yang namanya era reformasi pasca Orde Baru. Nah, makanya tahun 99 gerakan masyarakat adat itu waktu itu ada 13 jaringan LSM, semua jaringan nasional waktu itu ikut terlibat untuk mengorganisir 200 lebih masyarakat adat, kepala-kepala adat, tokoh-tokoh adat dari seluruh Indonesia untuk kongres di HI. Dan disitulah berdiri Aman. Waktu itu saya belum ada sama sekali. Iya, masih kecil mungkin ya. Tapi ngelihat peran saya masih ikut aksi mahasiswa. Ya, tahun 98 itu. Saya di ini tuh. Setelah itu saya ke Jakarta kan dulu itu kita dipaksa percaya bahwa ya kehidupan yang baik itu kan di kota kerja, namanya pusat itu Jakarta. Jadi saya ke Jakarta waktu itu cari kerja. Nah, cari kerja dan setelah pas lagi cari kerja itu dapat kerjaan, ibu saya waktu kongres itu terpilih sebagai koordinator Dewan Aman untuk daerah timur. Jadi dibagi 3 waktu itu, daerah barat itu dari Sumatera sampai Pulau Jawa, kemudian daerah tengah itu Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, kemudian daerah timur itu dari Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, ibu saya terpilih sebagai koordinator Dewan Aman. Jadi terpilih sebagai dewan lalu terpilih sebagai koordinator Dewan Aman untuk wilayah timur. Waktu itu di Bogor lagi rapat. Nah, bapak saya bilang nanti sebelum kerja pulang dulu ke kampung, nanti pulang sama-sama mama, tapi mama lagi di Bogor, nanti ketemu aja. Ya di situ saya tahu, saya nggak tahu apa-apa. Apa ini? Ada awareness gitu. Nggak ada sama sekali. Terus kemudian mau pulang, saya ditelepon sama Mbak Sandra Moniaga, tanya, Kak, kamu di ini aja, ada yang kosong. Posisi di Japhama, sekretariatnya waktu itu yang dari 93 itu.
ada posisi kosong karena di sekretariat yang staf waktu itu orang Papua, Kakak Dominga Senari mau pulang kampung ke Papua karena dia di sini tuh suaminya sekolah kan di UI. Akhirnya pulang, ya udah kau aja. Nah, saya waktu itu nanya ke orang tua saya kan, bapak saya, "Bapak, ini Japama, masyarakat adat itu apa? Masyarakat adat itu apa?" Jadi bapak saya sederhana aja jawabnya, "Ya, kau pasti tahu masyarakat adat itu hidupmu sudah begitu. Orang Toraja itu masyarakat adat. Jadi kau tahu lah itu." Wow. Jadi waktu itu saya langsung pengen karena wah, berarti bagus ya karena saya membayangkan seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara di Indonesia itu seperti orang Toraja kan. Asik dong gitu. Jadi saya tertarik, saya bilang, "Pak, berarti kayak kita orang Toraja." "Iya, banyak itu di Indonesia, banyak," katanya. "Jadi saya nanti bisa jalan-jalan ya?" Ya motivasi saya jalan-jalan. Ya, masih muda. Namanya kan? juga masih Wajar, muda kan. Wajar, iya. Jadi saya bisa jalan-jalan ya. Tadi ya, oh iya. Nah, dia tidak, bapak saya tidak menceritakan tentang situasi masyarakat adat. Jadi akhirnya saya setuju, oke, saya mau ikut. Nah, saya ikut di Aman, baru saya tahu, oh ternyata tidak semua masyarakat adat seperti orang Toraja. Ternyata ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang tanahnya dirampas oleh perusahaan, ada yang diusir dari Taman Nasional. Jadi kasus-kasus awalnya masyarakat adat yang kemudian karena saya dari sekretariat Japama kemudian pindah menjadi Aman, waktu itu Japama sepakat untuk reposisi, mereka pertemuan semuanya baru reposisi, artinya sekretariatnya pun nggak relevan lagi. Jadi saya diminta udah kamu gabung aja di Aman. Jadi gabung di Aman itu baru saya tahu, oh ternyata nggak semua masyarakat adat seperti orang Toraja ya. Jadi kasus pertama saya terlibat itu waktu itu ada 3 orang, orang Dayak Benuak dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka diungsikan secara diam-diam ke Jakarta karena dicari oleh polisi dan perusahaan. Dan itu kampung mereka diserbu oleh Brimob, oleh perusahaan security perusahaannya dan itu kebun sawit namanya PT Lonsum waktu itu. Dan saya bingung. Kok bisa ada yang seperti ini? Waktu itu ya karena membayangkan penjelasan bapak saya pikir kok bisa. Nah, kalau di kampung itu bahkan setiap jengkal tanah ada pemiliknya, bisa tongkonan, bisa kampung, bisa keluarga-keluarga, dan bahkan mindahin pagar aja masalahnya bisa besar gitu kan. Terus ini kok ada yang asal masuk aja. Ada masyarakat adat yang tanahnya dirampas kok ribuan hektar. Kok bisa gitu. Dari situlah saya baru mulai belajar tentang situasi nyata masyarakat adat. Muncul rasa-rasa. Baru mulai, jadi saya dari awal itu tidak tahu apa-apa dan kemudian seperti meraba dalam gelap. Lalu ada lagi kasus yang Taman Nasional. Kalau dengar Taman Nasional kan pasti namanya juga taman ya. Nah, waktu itu di Moronene, sekarang ini Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara. Waktu itu sama, kampung-kampung tua, rumah-rumah tua yang tiang-tiangnya itu terbuat dari kayu utuh yang besar-besar, itu mereka diusir dan rumah-rumahnya itu di chainsaw. Dan operasi untuk mengusir mereka pun namanya sapu jagat.
sapu jagat tuh kayak pemusnahan. Sapu jagat itu kan kayak bahasa yang ngeri ya, berat sekali bahasanya. Kok bisa ada operasi sapu jagat seolah-olah masyarakat Dan adat memang harus gitu. Itu kan sapu jagat tuh kayak genosida ya rasanya ya. Jadi diusir dari Taman Nasional, lalu ada yang di penjara waktu itu yang pemimpin di kampung itu, dan waktu itu ada juga yang kemudian harus dibawa ke Jakarta. Jadi ada banyak sekali yang saya pikir saya pikir waktu itu cantik gitu, misalnya Taman Nasional, masyarakat adat, kok ternyata nggak tahu prosesnya beda gitu ya. hak orang Taman gitu. Nasional kok justru mengusir masyarakat adat. Lawong kan sudah ada, yang saya ingat waktu itu sudah ada sebelum negara ada. Kok tiba-tiba diusir. Jadi dari situ saya menyebutnya, biasa orang bilang baptism by fire ya. Dibaptis dengan api ya, seperti itu saya. Jadi kalau disebut tertarik gitu ya? Panggilan, kayaknya saya organik aja jalannya. Hidup saya itu untuk kemudian bekerja di Aman. Balik lagi Mbak Ruka, aku juga sebenarnya tadi yang sempat Mbak Ruka mention yang nanya ke bapaknya masyarakat adat itu apa. Nah aku rasa ini perlu banget dibahas karena mungkin nggak banyak orang-orang yang di Indonesia tuh tahu, karena mungkin agak terlalu susah, bukan susah juga ya, mungkin orang-orang tuh nggak terlalu jadiin ini pembahasan yang populer gitu kan kalau di kota-kota. Dan juga aku ngelihat ada beberapa opini orang-orang yang bilang, apa bedanya masyarakat adat sama kita, toh kita bersuku-suku juga kok, kita ada Jawa, ada Batak sama Sunda gitu. Nah kenapa masyarakat adat itu perlu di-treat dengan berbeda? Oke, jadi masyarakat adat itu ada 4 penandanya, karakteristiknya. Jadi penanda pertama itu adalah wilayah adat. Jadi wilayah adat itu berbagai ekosistem, ada yang di gunung seperti kami orang Toraja, ada yang di pesisir seperti orang-orang di Maluku, pulau-pulau kecil, ada juga yang hidup yang di savana seperti di Sumba gitu, ada juga yang hidup di hutan-hutan tropis gitu, jadi banyak-banyak seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Nah itu wilayah adat, ada airnya, ada tanahnya, ada ini. Nah wilayah adat ini didiami orang yang punya sejarah asal-usul yang sama. Ya misalnya orang Toraja, yang disebut masyarakat adat itu, ya wilayah adatnya di Toraja itu. Nah kemudian ada sistem, ada namanya pranata, ada sistem hukumnya dan ada sistem mengurus diri sendiri. Ada kelembagaan adatnya, ada pemerintahan adatnya, ada sistem hukum adatnya, sistem peradilannya, semuanya. Itu yang disebut sebagai pranata adat. Kemudian ada juga sistem pengetahuannya. Sistem pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun, dan itu yang kemudian melekat dalam kehidupan sehari-hari, way of life. Lalu yang penting itu ada identitas yang khas. Nah, identitas yang khas orang Toraja kan tidak sama dengan orang lain. Ya, ada identitas yang khas. Yang biasanya yang paling standar penandanya adalah bahasa atau cara berpakaian, cara ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah semua masyarakat Indonesia pasti punya suku, suku bukan satu-satunya penentu masyarakat adat. Gitu. Tapi yang paling penting itu adalah wilayah-wilayah adatnya dan sistem yang ada di sana. Kalau semua orang Indonesia itu pasti punya asal usul kan? Kan nggak ada orang Indonesia yang lahir dari batu atau tiba-tiba dari Cina dulu tercipta begitu. Banyak kan katanya kita semua dari Yunan atau ini kan gitu. Kalau itu, tapi ini kita bicara tentang yang hidup di wilayah-wilayah adat itu. Nah, kemudian itu yang menandai masyarakat adat yang paling penting. Indonesia berdiri kan namanya dasar negara Pancasila. Kemudian kita juga menganut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masyarakat adat inilah yang sesungguhnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga hidup yang disebut sebagai Pancasila. Jadi misalnya kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, seluruh masyarakat adat itu percaya pada pencipta, pada yang disebut dengan macam-macam namanya.
Di dalam agama sekarang kan ada yang menyebutnya sebagai Allah, ada yang menyebutnya sebagai Tuhan, ada yang menyebutnya sebagai Yahweh. Tapi di masyarakat adat pencipta atau yang di dalam Pancasila disebut sebagai yang ketuhanan yang Maha Esa itu ada gitu. Dan itulah yang menjadi inspirasi sila pertama. Jadi sila pertama itu tidak muncul dari ketiadaan. Tapi pendiri bangsa justru melihat apa yang kita punya. Ya, kan belakangan aja kemudian dianggap yang disebut dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu harus punya agama resmi gitu. Padahal kan tidak. Jadi pendiri bangsa tidak bicara tentang agama. Bicara tentang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kalau kita lihat misalnya sila keempat. Sila keempat itu bicara tentang musyawarah adat. Musyawarah mufakat. Dan bahwa kita harus tunduk pada hasil musyawarah. Itu prinsip-prinsip yang ada di masyarakat adat. Kemudian sila ketiga. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Gotong royong yang ada di masyarakat adat yang kemudian masih banyak kita lakukan di Indonesia saat ini, itu sila ketiga. Dan yang namanya gotong royong itu kan muncul dari yang namanya senasib sepenanggungan, kolektif. Ya, kolektif. Jadi gotong royong itu kalau di kampung saya namanya siarak. Ya, kita meninggalkan pekerjaan pribadi, individu di rumah. Apakah itu sebagai petani, apakah itu mau berkebun, atau mau ke sawah, atau mau ke pasar, atau mau panen kopi. Kita tinggalkan, karena ada gotong royong, ada siarak, ada pekerjaan kampung yang harus kita lakukan. Nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai-nilai masyarakat adat yang masih menjaga Pancasila saat ini, itu masyarakat adat. Dan sayangnya nggak terlalu banyak yang tahu juga ya. Ya, dan Bhinneka Tunggal Ika, kalau masyarakat adat kemudian habis, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu mungkin hanya akan dalam ingatan tentang baju adat. Ya. Mungkin kayak kemarin 17 Agustus kita lihat ramai orang-orang berbeda-beda adat. Gitu. Ingatan tentang nama suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa itu masyarakat adat itu ada karena wilayah adatnya ada. Jadi wilayah adat itu seperti rumah. Nah, kalau wilayah adat itu sudah dihabiskan, dirampas untuk pembangunan, atas nama pembangunan, untuk perusahaan, untuk segelintir elit. Kalau kita lihat yang namanya piramida itu ya, yang 1% penduduk dunia yang menguasai resources paling besar itu bukan rakyat kecil seperti kita. Demi mereka kemudian penjaga keberagaman ini harus dihabisi. Kalau sekarang berarti untuk masyarakat adat itu tadi kan baru kita sempat ngobrol ya, 20 juta ya Mbak ya? Iya. Yang terdaftar di AMAN. Anggota AMAN itu 2.649 komunitas, sekitar 20 juta. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang nggak terdaftar gitu kan? Masih banyak. Dari pemetaan indikatif yang kami lakukan di AMAN, di Indonesia itu setidaknya sepertiga. Orang Indonesia itu masyarakat adat. Jadi mungkin bisa sampai 70 juta atau 40 juta. Pengen tahu masalah yang biasanya dialami oleh masyarakat adat apa sih? Mungkin kita tahu, oke biasanya mengenai tempat tinggal mereka yang mereka jaga selama ini kan. Mungkin mengenai lahan juga, tapi mungkin mengenai kekerasan, ada yang secara ilegal ditangkap, ada yang tidak adil diperlakukan oleh pemerintah gitu. Biasanya apa sih Mbak yang dialami? Ada yang disebut kutukan kekayaannya. Jadi masyarakat adat itu mendiami wilayah-wilayah yang karena masih dijaga, hutannya dijaga, alamnya dijaga, sehingga itu membuat orang lain tertarik. Nah, dari dahulu kala sistem pengetahuan dan sistem pranata adat itu sudah mengatur hubungan dengan alam, tidak boleh semena-mena, mengambil secukupnya. Bahkan kalau di orang Baduy itu kalau bangun rumah tanah nggak boleh diratakan. Jadi masyarakat adat itu memang menjaga yang kami sebut sebagai titipan leluhur.
Jadi yang kami hidup di wilayah adat itu bukan sebagai pemilik, tapi hanya untuk sementara menjaga titipan leluhur dan harus kita wariskan ke generasi berikutnya. Dan sehingga memang mendiami wilayah-wilayah yang kaya sumber daya. Nah, itu yang menjadi salah satu sumber utama dari tantangan, dari kekerasan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi masyarakat adat. Karena apa? Jadi meskipun di Undang-Undang Dasar, jadi Undang-Undang Dasar itu mengakui keberagaman masyarakat adat, mengakui keberadaan masyarakat adat, berarti memang sudah diakui, sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau Indonesia didirikan sebagai negara. Nah, dalam kondisi begitu sampai sekarang pengakuan masyarakat adat itu atas tanah, wilayah, sumber daya, atas sistem hukum, atas teknologi pengetahuannya, atas wilayah adat itu belum diakui dalam undang-undang yang khusus. Oh, jadi belum masuk? Belum ada, makanya sampai sekarang ini kami masih berjuang untuk memperjuangkan undang-undang masyarakat adat. Supaya ada sebuah undang-undang yang memandu negara bagaimana mengoperasionalisasikan hak-hak masyarakat adat yang ada dalam konstitusi. Bagaimana hidup bisa memastikan kontribusi masyarakat adat itu bisa terjadi, tapi juga melindungi hak-haknya. Nah, karena itu berbagai undang-undang yang lahir di Indonesia itu justru undang-undang yang rakus sumber daya, rakus wilayah, ekstraktif, sehingga dampaknya kena ke masyarakat adat. Keluar izin-izin untuk perusahaan, untuk logging, untuk tambang, untuk tanaman industri, pulp and paper, untuk batu bara, untuk minyak, untuk emas segala macam, dan semua itu di wilayah adat. Tapi karena tidak ada pengakuan dalam undang-undang sampai sejauh ini, sehingga tanah-tanah itu kan dianggap kosong. Diberikan oleh pemerintah izinnya, dari pusat izinnya. Jadi Indonesia melihat masyarakat adat itu hanya melihat bahwa ini wilayah, ada potensi tambang, ada kayunya banyak, ada ini banyak, nggak peduli bahwa ada orang yang bahkan sudah ada di situ sebelum Indonesia ada. Nah, itulah yang menjadi sumber pelanggaran hak masyarakat adat. Nah, kalau kemudian masyarakat adat itu menolak, jadi terjadi invasi pembangunan kan? Invasi atas nama itu pembangunan. Kita perlu kayu karena pembangunan. Kita perlu batu bara, kita perlu minyak, kita perlu emas untuk pembangunan. Tapi realitasnya kan pembangunan Indonesia seperti apa? Tidak berkontribusi sama sekali sebenarnya, hanya memperkaya yang tadi 1% itu. Sebenarnya yang disumbangkan oleh masyarakat adat melalui tambang segala macam tidak dinikmati oleh orang Indonesia. Itu orang-orang yang rakus, itu korporasi. Nah, jadi berbagai undang-undang lahir justru digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat. Jadi perampasan wilayah adat, kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat itu quote dan unquote legal tapi tidak legitimate. Karena bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak punya legitimasi. Tapi justru hukum yang dilahirkan, undang-undang dan berbagai peraturan yang dilahirkan itu memang menargetkan perampasan wilayah adat. Dan malah memojokkan masyarakat adat. Nah, jadi kalau ada masyarakat adat yang menolak untuk digusur atau dirampas wilayah adatnya, disitulah terjadi kekerasan. Berarti kalau untuk, aku kepikirannya gini nih Mbak, maksudnya untuk, itu kan konflik-konflik yang bisa dibilang dibuat oleh pihak pemerintah atau pengusaha kan. Nah, karena tidak ada di hukum, berarti penyelesaian konfliknya harus secara informal gitu. Nah, itu dari Aman pernah masuk gak di tengah-tengah untuk memediasi? Atau mungkin malahan ada masyarakat adat yang bisa berkolaborasi gitu dengan pihak ketiga tersebut? Nah, cilakanya di Indonesia ini pemerintah
dan ini tuh kan sangat formalistik. Jadi seolah-olah jadi masyarakat adat nih yang sudah ada sebelum Indonesia ada, itu seolah-olah baru ada kalau sudah diakui oleh undang-undang atau peraturan pemerintah atau perda. Jadi kan aneh nih kalau kita membayangkan yang lahir dulu, yang ada duluan itu kakak, berarti Indonesia adiknya masyarakat adat dong. Tapi justru adik inilah yang kemudian menetapkan aturan bahwa kau baru ada kalau saya akui. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika masyarakat adat berjuang pasti ditanya, kau punya sertifikat enggak? Kau punya perda enggak? Nah, leluhur itu tidak mewariskan sertifikat. Justru itu menjadi tugas pemerintah untuk mengadministrasi siapa masyarakat adat, di mana masyarakat adat, berapa tanahnya, berapa kekayaannya, supaya nanti kalau ada pembangunan bisa kita hitung, bisa kita cek. Oke, ini diperlukan. Masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tidak menolak sama sekali. Nah, kalau disebut aman terlibat, pekerjaan kami advokasi untuk melindungi dan membela masyarakat adat. Kami terpaksa harus merekrut pengacara-pengacara, dan ada satu organisasi sayap yang namanya untuk pengacara, PPMAN namanya, ini benderanya. Itu untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan di kasus-kasus yang mengkriminalisasi masyarakat adat itu bisa ada yang tangani. Jadi kami terpaksa harus mendirikan organisasi-organisasi sayap untuk memastikan perlindungan, pembelaan, dan terus menjaga wilayah adat itu bisa dilakukan. Nah, kami juga sudah melakukan gugatan-gugatan. Jadi tahun 2012 itu Aman mengajukan gugatan di MK 35 untuk judicial review Undang-Undang Kehutanan. Dan MK menyebutkan bahwa ya betul, masyarakat adat punya hak atas tanah, wilayah adatnya. Hak itu ada di wilayah adatnya, tanahnya. Dan karena itu Undang-Undang Kehutanan yang selama ini mengatakan hutan adat itu adalah hutan negara, itu salah. Jadi hutan adat adalah miliknya masyarakat adat. Nah, dari situlah kami mulai bergerak untuk bagaimana supaya hutan-hutan adat itu bisa dikembalikan, dikeluarkan dari klaim hutan negara. Jadi negara secara sepihak mengklaim wilayah adat, dan kalau kita lihat overlay-nya antara yang disebut kawasan hutan oleh negara dan wilayah adat itu ada sekitar 70%. Wilayah adat yang secara sepihak memang bisa lestari ya karena masyarakat adat. Karena masyarakat adat. Dan itu adalah wilayah-wilayah yang dijaga. Ada banyak sekali modus operandi yang dilakukan untuk merampas wilayah adat. Berarti peran masyarakat adat itu sebesar itu ya untuk masalah lingkungan gitu, Mbak? Oh ya, jadi gini, kita sedang berada di tengah krisis iklim ya, yang multidimensi sudah. Krisis iklim yang kita nggak bisa sembarangan karena berdampak kepada krisis ekonomi, berdampak kepada bukan lingkungan tapi juga krisis sosial, juga keamanan. Dan sekarang ini kan ilmuwan dunia nih, IPCC sudah mengatakan kita nggak boleh tahun 2030 kita nggak boleh naik lagi 1,5 derajat. Tapi katanya itu sudah kita lewati. Nggak bisa dihentikan lagi. Kita akan mencapai tipping point, yang artinya kalau tipping point nggak bisa di reverse lagi. Nah, kita mengalami krisis yang luar biasa, yang serius. Cara terbaik untuk keluar dari krisis itu adalah memang kembali ke masyarakat adat. Mereka punya pengetahuan, masyarakat adat punya pengetahuan, punya cara untuk bisa membuat kita bisa keluar dari krisis ini. Jadi sains mengatakan begitu, bahwa sekarang ini 80% wilayah-wilayah terbaik, ekosistem terbaik itu dijaga oleh masyarakat adat. Artinya apa? Manusia di muka bumi ini, Anda, saya, teman-teman semua, pemirsa semua, itu masih bernafas karena masyarakat adat. Jadi sebegitu besarnya
sumbangan masyarakat adat. Udara yang kita hirup itu karena dijaga oleh masyarakat adat. Akan tetapi sekarang ini muncul yang namanya solusi palsu. Jadi solusi palsu itu kemudian katanya kita harus berubah dari energi fosil ke energi baru. Energi baru itu dam, bendungan besar itu justru memusnahkan tadi ekosistem terbaik itu. Geotermal juga begitu, memusnahkan yang ekosistem terbaik yang membuat kita masih bisa bernafas tuh. Nuklir mau masuk lagi. Nikel, tambang nikel seperti di Maluku Utara itu akan memusnahkan bukan hanya masyarakat adat yang akan punah, tapi juga hutan-hutan terbaik yang tersisa di Pulau Halmahera. Dan itu adalah oleh negara disebut Taman Nasional. Tapi juga dihancurkan. Jadi mantra perubahan iklim, just transition, just energy transition, clean energy, green jobs, segala macam itu nggak nyambung dengan kelakuan pemerintah Indonesia yang justru terus menghancurkan wilayah-wilayah terbaik yang dijaga oleh masyarakat adat, sehingga mau keluar dari krisis. Kalau misalnya gini, kami ini penjaga bumi, tapi kok justru dihancurin. Menjaga manusia ya, orang supaya bisa bernafas, tapi justru dihancurin. Jadi kalau ada teman-teman yang pakai mobil baterai, jangan bangga. Karena di situ bisa jadi ada tetesan darah dan air mata masyarakat adat. Ini masih banyak miskonsepsi juga ya, apa yang kita pikir maksudnya bagus buat lingkungan, ternyata nggak tentu juga prosesnya itu dengan cara yang benar gitu. Iya. Itu yang terus terjadi di Indonesia, dan mempertahankan wilayah adat itu bayarannya bisa kelahi dengan saudara, kelahi antar kampung, bisa dikriminalisasi. Ada juga yang kemudian dibunuh. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang kami tidak bisa buktikan bahwa itu dibunuh, tapi ada banyak sekali kejadian kecelakaan tunggal misalnya. Jadi beresiko sekali menjaga bumi ini untuk teman-teman semua. Itu bayarannya tuh bisa nyawanya masyarakat adat, dan pasti miskin karena kalau berjuang mempertahankan wilayah adat itu jadi nggak punya waktu untuk ngurus kebun, nggak punya waktu untuk nyari uang. Jadi pasti miskin dan mahal kalau berjuang itu. Kita kalau ada saudara-saudara yang ditahan polisi jauh dari kampung, jadi akses terhadap keadilan itu mahal sekali. Tidak seperti kalau di Jakarta kita mau ke ini naik angkot, atau kita sudah punya uang untuk naik kereta bisa. Di kampung aksesnya susah. Akses susah. Masih ada kampung anggota AMAN yang kalau ke sana itu harus naik ojek, dan ojeknya itu 2 juta. Gila. Ya maksudnya mungkin untuk sehari-hari aja mereka nggak mencapai segitu gitu kan. Kalau kita mau ke sana itu naik ojeknya mahal. Jadi kalau mereka kemudian dikriminalisasi, which is kejadian tahun 2017, itu kan untuk ke pengadilan aja mahal. Nah, padahal sebenarnya mereka kaya. Mereka kebun kopi banyak, beras terbaik, ada namanya beras Tarone di Seko. Mereka nggak merepotkan pemerintah karena makan berkecukupan, nggak perlu bantuan raskin gitu. Tapi jauh dari akses tadi keadilan sosial, sila kelima ya. Tidak ada akses jalan yang baik, listrik tidak ada, selular itu nggak ada, hanya bisa satelit. Jadi layanan sosial, layanan standar pemerintah itu tidak ada.
tidak dapat, tapi justru menjadi sangat terancam, padahal penjaga bumi yang untuk membuat kita bisa tetap bernafas. Nah terakhir Mbak Ruka, tadi kan kita juga udah dengar kan ternyata masalahnya tuh se-dire ini gitu loh, sepenting ini. Gimana sih caranya kita mungkin yang nonton juga ya masyarakat biasa gitu, masyarakat umum, tapi mau ambil andil buat bantu masyarakat adat tuh ada nggak sih cara yang bisa kita lakuin? Ya, yang pertama dilakukan adalah teman-teman kalau bisa kirim surat, kirim tuntutan ke DPR, colek Presiden, colek DPR di media sosial atau kirimin surat langsung supaya mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Kemudian yang kedua untuk menghentikan perampasan wilayah adat. Yang ketiga adalah memastikan supaya teman-teman mencari tahu di mana masyarakat adat yang paling dekat. Kalau di daerah Jabodetabek misalnya yang paling dekat ya Banten Kidul, ya di Banten. Dari sini ada yang 3 jam aja dari Bogor udah bisa nyampai. Kemudian hidup dengan gaya hidup yang lebih baik. Jangan menggunakan bahan-bahan yang merusak alam, plastik, styrofoam. Menjaga bumi, ya biar karena gini, biaya cost dari gaya hidup kita itu adalah masyarakat adat dan alam. Jadi menjadi nggak perlu ngasih uang ke masyarakat adat tapi gaya hidupnya lebih ramah lingkungan. Itu sudah kontribusi. Itu sudah baik ya. Just be kind with yourself ya. Itu sudah kind terhadap masyarakat adat karena kertas misalnya, plastik, kertas itu dari masyarakat adat. Yang sekarang ini ada yang dalam penjara. Ya jadi biar teman-teman semua be critical, be rebel. Rebel artinya jangan mau terima begitu aja. Kalau ada sesuatu cari tahu ini dari mana. Jangan-jangan kita sebenarnya sedang memakan memakan narasinya oppressor dan justru berdiri di atas penderitaan masyarakat adat. Thank you so much Mbak Ruka. Kita hidup di Indonesia banyak keanekaragaman tapi sedih sekali masih banyak hak-hak teman-teman kita di Indonesia yang nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Jadi kita harap semoga masyarakat adat ke depannya juga bakal lebih dapat banyak perhatian dan juga kita semua bisa sama-sama ngebantu untuk isu ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga YouTube Vanita Naraya dan juga mungkin dari sosial media aman juga ya. Misalnya ada program-program menarik yang teman-teman bisa bantu untuk angkat. Sampai jumpa. IG aman itu namanya rumah.aman. Ya, @rumah.aman nanti dimasukin ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.